Oke, halo guys, welcome back again with me. Udah lama banget ya gue nggak bikin video. I think since 6 months or 1 year I think. Udah lama banget terakhir bikin video. Dan gue akhirnya kembali akan bikin video lagi. Kayak harus lebih konsisten ya buat ngisi kegiatan ya. Jadi video kali ini gue akan bagian sebuah tutorial ya, dimana kita akan mempelajari konsep membangun komponen dengan metode atomic design ya. Mungkin teman-teman udah tahu ya dimana atomic design itu seperti apa. Itu beberapa orang mungkin udah tahu ya. Cuman ini khusus buat mungkin junior atau yang baru saja terjun ke dunia UI UX. Dan sebenarnya metode ini sama halnya dengan metode bikin komponen pada umumnya. Cuman lebih tepatnya kita pecah ya. Kalau kalian udah lihat screen gua, kita akan pecah menjadi beberapa bagian di sini. Di sini ada atom, molekul, dan organisme. Itu adalah komponen paling pentingnya lah gitu. Sisanya kita bikin template itu mungkin varian dari komponen yang udah dimodifikasi ya gitu. Misalkan jadi halaman login, jadi page template buat login, buat sign up, buat daftar dan sebagainya gitu. Kemudian ada page, kalau page ini adalah bentuk jadi ya, bentuknya mungkin lebih ke halaman yang udah siap untuk dipakai. Cuman jadi poin inti ya, kita akan belajar di bagian sini aja sih, bagian 3 ini ya, atom, molekul, dan organisme. Ini adalah core penting. Dan ini akan berguna ya kalau kalian di startup kalian atau di agensi kalian punya desain sistem ya, karena ini sangat-sangat berguna. Karena pasti kalian punya kayak library komponen gitu, dan ketika lo menerapkan atomic design, otomatis maintenance-nya juga lebih enak. Dan bisa juga buat belajar untuk orang-orang baru nanti yang mau involve di project tersebut ya. Karena pasti kalau udah pakai atomic semuanya terdokumentasi dengan baik gitu. Karena komponennya dipecah-pecah. Kalau nggak didokumentasikan pasti kacau gitu. Dan ini gambarannya kayak gini ya. Ya ini mirip-mirip sih kayak gini. Dan juga nanti kita akan coba bikin menggunakan Figma UI 3 ya. Mungkin teman-teman harusnya udah dapet juga nih Figma UI 3, karena setahu gue harusnya udah didistribusikan ke semua user ya. Karena Figma gue yang lain, karena gue punya beberapa Figma, dan mostly udah dapet semua ya. Padahal beberapa Figma gue nggak request ke Figma UI 3 gitu. Dan karena dipaksa pakai ya, karena tiba-tiba langsung switch ke UI 3 ya, gue mau gak mau harus mempelajari ya. Walaupun sebenarnya ini ya mostly sama, cuman memang penempatannya agak unik nih Figma ini gitu. Oke, kita langsung aja ya. Jadi intinya goals kita adalah bagaimana membuat komponen yang sebanyak ini nih. Yang ini kalau kita ngedit salah satu nih, misalnya ngedit bagian ini nih. Ini kan pasti kita harus ngedit semuanya nih. Harus kita edit dan sebagainya. Itu kan kayak ribet. Nah, dengan atomic design kita akan persimpel nih. Gitu. Oke, kita langsung ke step pertama dulu. Kita ke main design ya. Nah, step pertama kita harus membangun atomnya dulu. Nah, di sini kita harus tahu ya, sebenarnya komponen yang akan kita bangun itu punya berapa atribut gitu. Dan kita harus planning nih di setiap atribut itu mau dibikin seperti apa. Nah, karena kita targetnya adalah bikin form, nah otomatis kalau form secara general itu atributnya ada 3 nih. Yang pertama adalah label atau kita sebut sebagai title. Kemudian ada input box-nya, yaitu kotak buat input value dari text field-nya. Nah, ini untuk input box-nya nanti bakalan banyak ya variasinya. Kalian tergantung kebutuhan aja sih. Kalau di sini aku contohin 4 ya. Itu yang general kayak gini, ada icon kanan kiri. Ada yang buat payment, kalau dibutuhkan di sini, misalnya di sini bisa kasih Mastercard atau whatever. Kemudian ada post tag dan pre tag, kayak kita mau nambahin RP atau kita mau nambahin satuan ya, misalnya kilometer, centimeter atau whatever. Yang terakhir ada link, kalau kita mau drop sebuah link. Dengan prompt-nya adalah di pre-tag-nya ya gitu. Dan yang terakhir adalah support text. Support text ini biasanya kita pakai buat nambahin message atau informasi gitu. Oke, jadi kita langsung aja kita bikin masing-masing komponennya. Di sini kita coba bikin ininya dulu ya, labelnya dulu. Kita bisa select dan create komponen di sini nih. Nah, sini
Nah, sebelum itu kita harus ini dulu ya, edit propertinya gitu. Nah, di sini kita akan mainan beberapa properti ya. Di sini kalau ini masih sama ya, ada varian, ada boolean, ada instance swap kalau kita mau ganti-ganti value dari value, misal pakai icon atau gambar ya, atau apapun itu. Dan teks itu kita bisa langsung ganti ya, teksnya bisa kita kasih value, gitulah intinya. Oke, gua kan coba cepet ya. Nanti kalian akan lihat hasilnya di sini. Oke. Di sini kita kasih value adalah put title. Oke. Kemudian di sini ada required ya. Required true. Kita buka semuanya dulu aja. Kemudian ada optional. Kemudian ada information. Nah, untuk informasi ini biasanya nanti kalau kita hover itu kan isinya pakai tooltips ya. Cuma nanti tooltipsnya kita nggak akan gambarkan di sini gitu. Oke. Nah, di sini kita udah dapat ini ya, struktur properti kita. Di sini ada input value, yaitu kita inputin title-nya. Kemudian ada boolean buat icon required, optional sama info. Nah, boolean ini adalah sebuah itu ya, metode yang value-nya itu adalah udah pasti ya, yes or no, true or false, atau on atau off. Nanti bentuknya akan seperti toggle switch gitu. Nah, coba kita copy paste ya komponennya, kita coba gunakan. Nah, ini kayak gini. Jadi kalau misalkan kita switch off, dia akan hilang gitu. Ini seperti boolean kok. Kalau penggunaan boolean sih paling gampang ya pakai itu ya, tiga value itu ya, on off, true false, and on off, and yes or no. Itu bisa gitu. Ini bisa kita kasih value ya, misalkan nama or name atau sebutan kalian gitu. Oke, kita udah dapat komponen atom yang pertama, yaitu label. Tuh kita kasih form / label. Oke. Nah, ini kita coba bikin komponen semuanya ya. Untuk ini langsung jadi ya bentuknya ya. Kalian bisa bikin sendiri sesuai kebutuhan. Kita langsung pakai ini ya, create a component set. Kalau create komponen itu cuma satu, kalau multiple ya kita bisa create multiple. Kalau set itu udah jadi sebuah set gitu, kayak gini. Jadi udah ada kotaknya gitu. Aduh. Oke, kita cepet aja ya, karena di sini cukup banyak konfigurasinya. Oke, langsung aja. Di sini kita kasih value ya, sama seperti tadi. Adalah input text value. Nah, input value aja biar pendek. Itu lorem ipsum. Kemudian ini adalah show icon left, benar. Ini kita bisa pakai ini ya, multiple edit varian ya. Kita klik. Nah, dia kalau namanya sama, exactly harus benar-benar sama namanya. Kalau namanya beda udah nggak akan ke select ya. Itu akan bisa multiple. Ini akan membantu kalian dalam select ya. Terutama komponennya kalau udah dalam tuh banyak layernya itu. Tuh pasti membantu banget. Kita kasih ini ya varian di sini, yaitu show icon right. Kita buat. Oke. Kita coba lihat properti kita, itu adalah icon left, ada icon right. Oke, ini ada yang konflik nih. Oh ya, kita belum namain ya. Oke, kita namain dulu kali ya. Di sini adalah tipe. Yang pertama adalah, kita matiin dulu ya, karena kadang ini suka aktif ya. Ini adalah default with payment. Oke. Sorry, payment aja kali ya. Payment icons. Kemudian ada pre and post tag. Aduh. Kemudian ada lagi namanya link, drop link, ya link aja. Oke.
Nah, udah nggak konflik ya, karena kita udah rename masing-masing komponennya, nggak ada yang namanya sama ya. Jadi kalau bikin ini ya, komponen set, pastikan value namanya itu nggak ada yang sama, karena ini bentuknya jatuhnya variabel ya, yaitu atau lebih tepatnya case sensitive lah, kayak di coding ya gitu, jadi nggak boleh ada yang namanya sama gitu. Oke, kita udah jadi nih, kita coba ini dulu ya, namain lagi di sini adalah value-nya adalah pretext, dan di sini adalah posttext. Oke. Dan di sini kita tambahin boolean lagi. Ntar aja. Oke. Ini udah jadi nih kayak gini. Kita lanjut pakai nested instance ya. Swap instance, karena kita pengen kita ganti icon-iconnya nanti di propertinya, nggak usah nyari-nyari gitu. Nah, di sini gue pakai icon yang ada di sini ya. Jadi gue udah siapin icon di sini, sorry. Ini icon yang akan gue pakai. Ada payment, ada icon mata, sama icon user. Nah, icon ini bisa kalian sesuaikan ya nanti kalau kalian punya library atau kalian punya icon sendiri, kalian bisa sesuaikan sesuai kebutuhan gitu. Nah, kita coba add icon dulu. Kita select ya, multi edit karena ada 2 biar lebih enak. Kita ke sini nih. Nah, di sini more action, kita pilih yang ini, create instant swap property. Nah, ini adalah choose icon left. Right. Ini kita nggak usah kasih default value-nya, biar lebih enak, lebih fleksibel lah. Create property. Yang sini juga sama, kita apply instant, choose icon left. Kita lihat yang default ya. Oke. Terus yang di sini harus kita ini juga ya, karena ini beda. Choose payment. Oke, ini nggak usah. Nah, kita udah dapat propertinya kayak gini. Nah, ini kalian bisa reordering ya sesuai kebutuhan. Biasanya sih aku taruh seperti ini ya. Kalau misalkan icon rack, di bawahnya icon rack. Kalau choose icon left, di bawahnya boolean show icon left, biar tertata. Payment biasanya aku taruh sini gitu. Oke, pre-tag, post-tag nggak apa-apa di bawah. Oke, kita coba lihat ya hasilnya tuh seperti apa kalau kita gunakan. Kita copy, kita paste di sini, random aja kayak gini. Ini ada defaultnya, kita bisa kasih value misalkan eg mail.com. Bisa kita kasih value, kita bisa hilangkan ikonnya kanan kiri, bisa ganti ikonnya, bisa ganti circle kayak gitu. Terus kalau kita ganti payment, kita juga bisa ganti paymentnya gitu. Terus habis itu ada pre-tag, post-tag. Nah, ini bisa kita kasih isi ya, misalkan CM gitu, atau di sini adalah plus 62 ya, seperti itulah gitu. Ya mungkin sedikit ya, karena ini adalah ini adalah komponen set ya, beda sama ini. Kalau ini kan pure icon, ini komponen set, maka kita harus panggil nestednya gitu. Oke, di sini kita butuh satu nested. Nah, untuk nambah nested kalian harus ini ya, hover bagian properties, nanti akan muncul tombol plus di sini. Agak disembunyikan sih, emang agak nggak tahu nih Figma kenapa disembunyikannya. Kita cari nestednya. Nah, yang kita cari adalah payment. Kita butuh nested dari paymentnya. Atau kalau kalian mau centang semua juga nggak apa-apa sih. Gini. Oke. Jadi tujuan dari nested itu adalah memanggil properti yang udah kita bikin di komponen di tempat lain gitu. Karena kalau kita lihat di sini kan mereka punya properti nih. Ini propertinya. Ini juga sama, sebenarnya ini punya properti gitu. Nah, ini bisa kita panggil sebenarnya pakai namanya nested instant. Jadi nanti jatuhnya seperti ini. Kita contohin yang payment aja ya gitu. Ini aja, kita ganti ke payment. Nah, dengan ada nested, di sini ada muncul nih payment, kalian bisa pilih seperti itu.
Sama halnya ketika menggunakan default icon ya, kita nyalain. Nested-nya di sini sebenarnya ini ya, buat pilihan tipenya ya, ada duotone, kemudian ada fill, kemudian ada light dan sebagainya gitu. Itu fungsinya nested. Beda sama instant swipe. Kalau instant swipe itu cuman ganti komponennya, bukan ininya, bukan purely detail dari propertinya gitu, cuman komponennya kayak gini. Sama ganti icon gitu. Kita nggak bisa lihat nih properti dari ini apa. Nah, cara lihat propertinya harus pakai nestednya ini, harus kita panggil gitu. Oke, ini untuk input box udah ya, kita namain kali form slash input box. Oke, lanjut. Di sini adalah message atau information text. Kadang-kadang kita kalau di di form itu butuh informasi, like gunakan nama sesuai dengan KTP atau whatever, atau nulis pesan error, password Anda tidak sesuai gitu. Kita bikin dulu ini komponen. Ini harusnya lebih simpel ya. Gatel anjay. Oke, kita bikin, kita namain underscore form slash support text. Oke, kita jadi kita kasih ini dulu ya propertiesnya ya. Di sini ada, mohon maaf nih, di sini ada ini ya, bentar, yaitu message value. Kemudian di sini ada counter tag. Counter tag tuh contact ya, sorry. Number. Ini adalah jumlah karakter ya. Biasanya kan kita pakai buat bikin password atau membatasi sebuah karakter ya. Gitu kan, kadang ada tuh form yang punya batasan karakter. Itu bisa kita kasih. Dan yang kita kasih boolean ini aja ya, yang bagian so count ini adalah use height aja, height count ini true. Oke, kita copy dulu, hasilnya adalah seperti ini. Coba kita urutin dulu ya, kita taruh atas dulu di sini. Jadi nanti misalkan di height count dihilang gitu. Oke, ini harusnya simpel sih, ini doang. Oke, setelah kita jadi atomnya, jadi kita udah jadi atom nih. Kita coba rangkai menjadi sebuah molekul, sebuah komponen baru yang isinya nanti adalah gabungan dari atomnya gitu. Kita tarik label, kita butuh text support, dan kita butuh satu input box gitu. Set, taruh sini. Kita grup dulu, kita bikin auto layout di sini. Harusnya kalian udah familiar juga ya dengan auto layout. Nah, ini kita harus bikin komponen baru lagi ya. Nah, di sini isinya adalah ada label, ada input box, dan ada support text. Nah, kita namain form master text, master form gitu. Ini adalah masternya gitu, atau molekulnya lah gitu. Nah, di sini mungkin konfigurasi yang kita gunakan nggak banyak ya, karena mostly propertinya udah kita bikin di atom. Jadi nanti di sini kita tinggal panggil aja nih pakai nestednya nih. Kita panggil nih. Dan karena namanya ini masih ribet ya, namanya kan form slash gitu, kita rename aja ya. Kita renaming biar lebih enak. Kita renaming di sini adalah label. Bawahnya ada, ini adalah input box, dan terakhir adalah support text. Gitu. Jadi nanti nama di sini lebih enak gitu. Nah, mungkin di sini yang kita atur cuman satu ya, yaitu penggunaan setiap komponennya. Jadi ada beberapa komponen yang bisa kita hide dan ada yang nggak bisa ya. Mungkin yang kita kasih value boolean cuma 2 ya, yaitu label, karena kadang ada beberapa text form yang nggak butuh label, ada yang butuh label gitu. Jadi kita kasih boolean di sini. Kita kasih boolean yaitu label atau hide label. Sini. Kemudian yang terakhir adalah hide support text. Hide support text. Kehapus. Hide support
support text. Oke, kita udah dapat di sini. Taruh di sini juga bisa. Oke, jadi kita tambahkan dua properti baru ya di selain nested instance, yaitu hide label dan hide support text. Nanti jadinya adalah seperti ini. Oke. Kalau mau hide label, kalau mau hide support text. Kalau kita hide, otomatis nestednya akan hilang ya. Oke, itu aja. Untuk molekul harusnya cuma kayak gini. Jadi molekul ini hanya sebuah komponen transisi ya, gitu. Jadi rangkaian dari atom yang udah kita bikin secara menyeluruh, gitu. Contohnya molekul. Itu makanya namanya di sini master form. Nah, kita akan buat lagi untuk state-nya ya, gitu. State-nya. Jadi kenapa ini harus dipisah? Biar lebih enak lagi. Kalau misalkan kalian mau ngedit value gapnya, ngedit apapun ya, itu lebih enak lagi. Nanti kita bikin satu lagi di sini, itu di organism. Nah, organism ini lebih spesifik nanti, karena kita organis nih. Maka yang kita state di sini biasanya adalah state khusus nih. Misalkan kalau form itu ada beberapa state yang harus kita bikin ya. Yang pertama adalah pasti default. Kemudian adalah aktif ketika kita ngetik ya. Kalau kita user ngetik itu kan posisinya aktif atau fokus. Kemudian ada fill atau ketika udah diisi. Kemudian error dan disable gitu. Ini semuanya kita rangkai lagi menjadi sebuah komponen. Kayak gini. Maka di sini adalah, sini aku namain apa ya? Aku lupa. Ya, text field aja. Text fields. Oke, ini udah jadi. Oke, udah jadi. Nah, karena ini di sini baru ya, kita harus edit lagi ya untuk variannya. Pasti yang pertama yang kita lihat adalah konflik komponen. Kita rename dulu ya. Di sini mungkin adalah idle, kemudian ada fokus, kemudian ada field kali. Sorry, salah. Kemudian di sini adalah error, dan yang terakhir adalah disable. Dan di sini aku akan ganti beberapa warna ya, dan warnanya nggak aku stylein, nggak ada di variable juga. Jadi fokusnya bikin komponen dulu. Cuman kalau kalian udah punya color style atau variable, boleh sih langsung di apply ya, gitu. Nah, di sini kita bikin sport idle ya. Kalau idle berarti masih benar-benar sama nih sama yang ada di sini. Nah, yang berbeda di sini nih, kita bikin di sini adalah posisinya aktif. Kalau aktif bagusnya warna biru kali ya. Kasih warna biru di sini, dan kita kasih shadow ya biar bagus. Shadow, oke, 0, 0, 0, 3. Oke, ini harusnya ya seperti ini. Dan teksnya jadi warna hitam. Kita nggak usah pakai pure black ya, kayak gini aja harusnya cukup sih. Itu 1E 1E. Oke, kita mungkin hair. Nah, ini adalah gambaran kalau ketik ya, gitu. Kita lanjut, di sini adalah fillet. Maka ini gue copy dulu ya warnanya, karena aku nggak ada color style. Ini gue copy warnanya, fillet. Kemudian yang terakhir di sini adalah error ya. Kita kasih warna merah. Kita copy. Kita kasih ini juga ya, border biar lebih kelihatan user akan nggak kalau sedang error. Dan kita kasih shadow 3 dan kita kasih. Oke. Terus yang terakhir ini berapa nih? Kok kayak gede banget? 3. Oke. Terakhir ada disable. Kita kasih warna ini grey ya. Ini cukup sih. Kita kasih warna putih dulu biar kelihatan ada bentuknya. Oke, cukup ya. Ini maaf. Oke. Icon juga kita kasih warna. Ini ada ininya ya. Oke. Oke, harusnya udah jadi semua. Dan yap,
Ini adalah hasil akhir dari komponen yang udah kita bikin. Enaknya menggunakan atomic design adalah kalau kita mau nambahin sebuah step atau sebuah kondisi atau sebuah hal lain, kita tinggal nambahin di atomnya nih. Semuanya ada di atom gitu. Dan sesuatu yang nggak dinamis itu jangan sampai kalian rubah di sini ya atau di sini. Kalian harus rubahnya di atomnya gitu. Misalkan ini kita rubah ya, jadi tanda tanya atau kayak gini. Maka semuanya akan berubah nih, baik di sini gitu. Gitu. Jadi lebih enak. Atau kalian mau nambahin satu step baru nih di sini, misalkan nambahin ini. Nambahin step ini nomor telepon. Atau negara atau apapun di sini misalnya open file atau attachment file kayak gini bisa. Ini di sini. Nah, ini kayak gini juga bisa. Nih tinggal kita kasih nama yaitu open file. Itu otomatis nanti di sini kalian tinggal milih nih di bagian input boxnya. Sorry, ini belum dipanggil ya. Sorry, ini harus dipanggil dulu nestetnya. Kita panggil dulu nested dari sini. Dan ini harus kita rename dulu ya. Kita pakai ini lagi-lagi. Sorry, kita rename form config. Maka jadinya seperti ini. Nah, kita tinggal panggil nih input boxnya nih. Misalkan open file. Selesai. Jadi sangat-sangat mudah sekali. Perubahan itu benar-benar sesuai dengan fungsinya. Kalau kita mau nambahin sebuah sesuatu yang baru, state yang baru, kita tambahin di sini. Misal mau nambahin sebuah value baru. Kalau kita mau ngejas sesuatu yang nggak terlalu banyak, misal paddingnya atau tingginya atau apapun mengenai formnya, kita edit di molekulnya. Kalau kita mau nambahin sebuah state baru atau kondisi baru, kita ngeditnya di organismnya. Jadi benar-benar terstruktur gitu. Itu enaknya kalau pakai atomic design gitu. Dan setelah itu kalian bisa pakai bikin jadi sebuah template atau jadi sebuah page di sini. Ini akan menyesuaikan kebutuhan. Kalau di sini aku coba bikin template-nya buat sign up dan login. Kalian juga bisa tambahin di sini. Misalkan adalah reset password. Itu. Misalkan ini harusnya kita tambahin di sini ya. Email dong. Aduh, sorry. Mohon maaf. Oh ya, untuk masalah ini kalian harus benar-benar setting ya di masing-masing ini ya. Karena kadang ya sebelum kita setting berarti di sininya kita setting dulu ya. Bentar, mohon maaf. Jadi fill container. Oke. Dari mana? Yap, udah. Reset password berarti kita butuh email. Kita hide dulu support text-nya. Kita juga hide dulu ini ya, optional, required, dan ini. Kita hide juga ini. Kita butuh search-nya. Ini dong. Tuh eg your email at mail.com. Seperti itu. Untuk title-nya kita juga bisa edit ya. Email address. Atau kita bisa kasih info gini. Yap, seperti itu. Kita udah bikin satu template lagi di sini. Jadi untuk template ini menyesuaikan kebutuhan ya. Jadi kalian bisa bikin sebanyak mungkin sih sesuai dengan kebutuhan proyek kalian. Seperti itu. Itu enaknya menggunakan atomic design. Jadi setiap komponen yang kalian bikin itu benar-benar terstruktur dan terorganisir. Seperti itu. Mungkin itu aja tutorialnya. Harusnya sih membantu ya. Dan file ini bisa kalian download nanti. Akan aku drop di bawah ya. Kalian bisa pelajari. Dan pastinya ini sangat membantu ya. Karena ini metode yang sebenarnya sangat-sangat mudah. Cuman banyak orang yang nggak tahu. Dan mungkin itu aja sih video yang pengen gue buat. Mungkin nanti kalau ada tips dan trik baru bisa
gue share sih. Intinya gue pengen lebih rajin lagi ya bikin video. Oke guys, thank you for watching, and ya selamat mendesain ya. Goodbye.